no interest in prisoners. Kill them all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Sekarang kita akan bertemu atau akan membahas bab 2, yaitu teks cerita fantasi. Sebelumnya sudah Ibu tampilkan tadi tayangan dari trailer film Narnia. Baik, yang belum pernah melihat, kalian bisa melihat versi tayangan yang utuh dari awal sampai akhir. Ya, nah itu adalah contoh cerita fantasi. Lantas, apa itu teks cerita fantasi? Sebelum Ibu sampaikan mengenai definisi teks cerita fantasi, sebaiknya kalian tahu dulu apa itu manfaat teks cerita fantasi. Manfaatnya tentu banyak sekali. Di masa yang akan datang, kalau kalian bisa menulis teks cerita fantasi yang sangat bagus, kalian bisa jadi menjadi seorang penulis skenario film atau bahkan sutradaranya. Keren bukan? Nah, jadi apa itu teks cerita fantasi? Teks cerita fantasi adalah salah satu teks bersifat naratif atau menceritakan rangkaian kejadian, tetapi di dalamnya bersifat imajinatif atau imajinasi. Karena hal yang terjadi di dalamnya tidak mungkin terjadi dalam kehidupan nyata. Itu namanya adalah teks cerita fantasi. Dalam kehidupan ada, tapi ada hal-hal yang tiba-tiba tidak mungkin terjadi dalam kehidupan nyata. Contohnya, tadi ada manusia kuda. Adakah dalam kehidupan nyata? Mungkin Ibu juga takut ya kalau ada manusia kuda seperti yang tadi. Atau kalau kalian melihat cerita secara keseluruhan seperti Narnia atau judul lain adalah Zathura misalkan. Itu adalah cerita yang melintasi waktu. Jadi teks cerita fantasi itu artinya adalah teks cerita yang bersifat hayalan dan tidak mungkin terjadi dalam kehidupan nyata. Tetapi ada yang total dan ada yang irisan. Artinya kalau total itu semuanya tidak mungkin terjadi dalam kehidupan nyata. Misal boneka yang ada di belakang Ibu, tiba-tiba kalau Ibu tidak ada, misalkan semua mereka adalah hidup, semua mereka bisa berjalan dari sana ke sini. Menakutkan bukan? Tapi itu bisa jadi cerita dalam teks cerita fantasi. Bisa mengerti sekarang? Ada juga yang irisan. Misalkan dalam kehidupan nyata, adakah anak yang bisa menunggangi kuda seperti tadi? Jawabannya pasti ada.
Tapi adakah anak yang bertemannya dengan manusia kuda seperti tadi dan bisa melintasi waktu, misalkan ke zaman yang tidak diketahui oleh manusia? Tentu saja belum ada sampai saat ini, ya. Nah, itu adalah jenis-jenis teks cerita fantasi. Jadi ada yang total, ada yang irisan. Begitu. Kemudian latarnya atau tempatnya atau waktunya atau suasananya bisa lintas waktu ke masa lalu atau lintas waktu ke masa depan. Contohnya Doraemon misalkan, ya kan? Kalian sering melihat Doraemon? Dia bisa, Nobita dan Doraemon itu bisa melintasi waktu ke masa lalu atau ke masa depan. Nah, itulah teks cerita fantasi. Yang harus kalian tahu, dalam teks cerita fantasi dikenal unsur-unsur cerita. Kalau kalian pada saat SD pernah mendengar unsur cerita, baik, Ibu akan jelaskan lebih lanjut lagi. Unsur yang dimaksud di sini adalah yang pertama, tema. Apakah tema sama dengan judul? Tentu saja beda. Judul itu hanya nama, tapi kalau tema adalah ide atau gagasan cerita. Contohnya, misalkan Malin Kundang. Nah, Malin Kundang itu adalah judul, bukan tema. Temanya bisa jadi anak yang durhaka. Tema itu bukan judul. Kemudian, yang kedua, ada tokoh. Tokoh artinya pemerannya dan ada penokohan. Artinya si peran tertentu itu pasti punya sifat. Nah, jadi yang kedua unsur dari teks cerita fantasi adalah tokoh dan penokohan. Yang ketiga adalah latar atau setting. Latar itu terbagi pada 3 bagian. Yang pertama, latar atau setting waktu. Yang kedua tempat. Yang ketiga adalah suasana. Oke, sekarang yang keempat adalah alur cerita atau jalan cerita. Bisa maju, bisa mundur, bisa maju mundur, tapi tidak pakai cantik. Oke, yang kelima adalah sudut pandang. Nah, apa itu sudut pandang? Sudut pandang adalah cara si penulis menceritakan bagian tokohnya. Misalkan, dia adalah seorang prajurit. Itu berarti diceritakannya orang ketiga, yaitu dia. Atau misalkan penulisnya menceritakan, aku adalah seorang prajurit, jadi lakonnya itu adalah aku, berarti itu adalah orang pertama. Nanti akan Ibu sampaikan apa itu orang ke-1 siapa saja, orang ketiga siapa saja, orang kedua siapa saja. Yang keenam, unsur cerita itu adalah amanat atau pesan. Baik, pesannya dari setiap cerita tentu saja berbeda, tapi intinya dalam setiap cerita harus ada amanat atau harus ada pesan. Jadi tidak hanya sekedar dibuat saja, dibuat begitu saja. Jadi cerita itu harus mengandung amanat. Untuk pembaca amanatnya apa? Baik. Nah, sekarang beranjak kepada struktur. Kalau kemarin dalam teks deskripsi kalian sudah tahu strukturnya dari mulai identifikasi, deskripsi bagian dan penutup. Dalam teks cerita fantasi, unsurnya itu yang pertama adalah orientasi atau pengenalan. Yang kedua adalah konflikasi. Konflikasi ini adalah mulai munculnya masalah. Di tengah konflikasi nanti ada klimaks atau puncak dari masalah, kemudian nanti ada resolusi. Tetapi kalian nanti bisa pelajari lagi dalam buku, apakah selalu harus ada resolusi? Apakah orientasi itu harus selalu dari keadaan yang begitu tenang? Itu kalian bisa lihat pengembangannya dalam buku paket yang kalian miliki. Bagaimana cara mengembangkan sebuah teks cerita fantasi. Baik, kemudian masalah kebahasaan kalian nanti bisa pelajari lebih lanjut lagi, karena teks cerita fantasi itu pada dasarnya bahasanya variatif, tidak baku, tidak juga terlalu bebas. Jadi kalian bisa memilih yang bagaimanapun juga. Baik, hanya ini saja yang akan Ibu sampaikan mengenai teks cerita fantasi. Jangan lupa, manfaat teks cerita fantasi itu banyak sekali. Karena siapa tahu di masa yang akan datang kalian akan menjadi seorang sutradara, seorang penulis skenario, dan bahkan nanti bisa difilmkan menjadi sebuah film yang besar. Semoga bermanfaat dan
Silakan kalian boleh mengajukan pertanyaan pada saat kita melakukan pertemuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.